Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Oke, halo sahabat Green, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda semua dimanapun Anda berada. Hari ini sangat spesial sekali karena kita dalam spesial talk show bersama dengan Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia. Jauh-jauh datang dari Jakarta ke Riau untuk membicarakan satu isu penting, isu restorasi gambut. Spesifiknya adalah soal salah satu mandat dari Perpres nomor 1 tahun 2016 soal BRG, supervisi di lahan konsesi atau lahan gambut yang menjadi perintah dari Presiden melalui Perpres. Nah, kita ingin lihat seperti apa tantangan ataupun capaian yang dilakukan oleh BRG dalam melakukan supervisi, asistensi, dan segala macamnya di lahan konsesi. Tentunya ada pedoman, ada mekanisme teknis yang nanti kita akan tanya seperti apa, implementasinya dan capaiannya seperti apa. Tapi sebelum kita mendiskusikan tema yang cukup berat, cukup serius, tapi ini isunya penting, sahabat Green. Anda bisa mendengarkan kami seperti biasa di live streaming kita di www.greenradioline.id. Anda juga bisa mengakses YouTube kita. Nah, Anda bisa mengakses kita lewat YouTube. Langsung akan ada dialog kita di situ melalui Green Radio Live. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, hari ini saya bersama dengan 3 orang narasumber yang expert pastinya dan memegang kewenangan di masing-masing. Ada BRG, ada di pihak perusahaan juga konsesi, dan ada ahli atau akademisi. Nah, spesifiknya tema kita hari ini adalah capaian dan tantangan supervisi di lahan konsesi dalam agenda restorasi gambut. Nah, saya ingin perkenalkan narasumber kita. Yang pertama, ini nggak asing lagi buat teman-teman Riau sebetulnya. Ada Pak Dr. Sigit Sutikno. Beliau adalah dosen Fakultas Teknik, sekaligus juga tim ahli BRG. Dan juga, ini banyak nih rangkapnya. Dan juga Koordinator Pusat Studi Bencana Universitas Riau. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Sigit, apa kabar? Waalaikumsalam Bang Jali, selamat pagi pemirsa semuanya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, lama nggak diskusi ya. Dan selanjutnya ada dari BRG, beliau menjabat sebagai Kasupokja, Supervisi Lahan Konsesi. Saya manggilnya Mbak aja ya. Boleh. Pengen dipanggil Mbak atau? Terserah saja, dipanggil Nenek ya. Oke, Mbak Dermawati Sihite ya. Nah, beliau adalah Kasupokja, Supervisi Lahan Konsesi Badan Restorasi Gambut. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Jali. Alhamdulillah baik. Baik, nanti kita akan bicara banyak soal capaian dan tantangan supervisi di konsesi. Dan juga supaya lebih komprehensif, kita juga sudah bergabung di Zoom kita. Ada Mas Santobri Setiana, Sustainability Management dari PT MSA Indo Agri. Betul ya, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Santo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang bertemu ini. Baik, terima kasih. Yang baik. Terima kasih waktunya, Mas Santo. Nanti bisa ekspos banyak soal capaian-capaian di perusahaan Mas Santo tentunya. Oke, baik sahabat Green, terima kasih juga bagi Anda para partisipan yang join di Zoom. Nanti juga saya akan berikan kesempatan bagi teman-teman yang join untuk bertanya atau memberikan pertanyaannya atau opininya barangkali terkait dengan atau ketertarikannya terhadap restorasi gambut ini seperti apa. Nah, tapi kali ini pembicaraan kita akan kita spesifikkan pada capaian dan tantangan supervisi di konsesi, apalagi di tengah wabah pandemi COVID-19. Sahabat Green, sebagai prolog singkat, kita tahu restorasi gambut adalah menjadi agenda utama dari kebijakan nasional dan khususnya Provinsi Riau. Secara peta indikatif restorasi gambut itu sangat luas sekali dari 7 provinsi yang diprioritaskan oleh Badan Restorasi Gambut. Nah, salah satu yang dilakukan selain penetapan zonasi, fungsi ekosistem, perencanaan kebijakan, dan lain-lain adalah tantangan bagaimana melakukan supervisi atau asistensi di lahan konsesi yang juga menjadi areal terluas ya. Bahkan memang terluas itu adalah di areal konsesi. Nah, seperti apa tantangannya? Langsung aja kita bicarakan. Saya ingin pertama ke Pak Sigit. Pak Sigit spesifik bicara soal melakukan supervisi di lahan konsesi. Tentu pendekatan teknis, pedoman, restorasi hidrologis, ini Anda ekspertisnya di sini nih. Seperti apa tahapan restorasi
di lahan konsesi ini dimulai apa saja mekanisme-mekanisme yang disiapkan oleh pakar atau tim ahli? Ya, terima kasih Bang Jali. Jadi supervisi untuk restorasi di lahan konsesi ini memang satu punya arti yang sangat penting saya rasa ya. Pertama karena luasan areanya yang cukup luas sekali. Jadi kalau kita bisa merestorasi di kawasan itu, berarti tingkat capaiannya akan sangat signifikan sekali. Nah, memang dan tantangannya ya, itu kebetulan lahan konsesi ini rata-rata berada di dalam area gambut dalam. Gambut dalam karena biasanya yang gambut yang tidak dalam itu sudah diolah oleh masyarakat karena tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Karena masyarakat di gambut dalam itu biasanya tidak cukup dana untuk mengolahnya, sehingga biasanya konsesi ini pada umumnya gambutnya gambut dalam. Nah, gambut dalam ini ya kita sebagai yang pernah belajar di gambut itu memegang peranan yang sangat penting sekali. Nah, peranannya sangat penting sekali dalam menjaga ekosistem di lahan gambut ya. Nah, memang kalau saya melihat kita sudah banyak keterlanjuran. Dulu ya kita mungkin ilmunya belum begitu menguasai tentang di lahan gambut sehingga ya banyak sekali itu dibuka di area itu untuk perkebunan. Nah, juga banyak izin-izin yang dikeluarkan pada waktu itu. Nah, sekarang kita ya bicaranya adalah sekarang bagaimana yang sudah terlanjur itu kita pulihkan kembali. Nah, kita pulihkan kembali ya tahapan-tahapannya sama yang pendekatannya BRG ya dengan 3R tadi ya. 3R rewetting, revegetasi dan revitalisation of livelihood. Nah, saya rasa itu yang paling penting kita lakukan adalah bagaimana melakukan rewetting ini walaupun areanya kan sudah terlanjur dibuka itu tetap kita jaga kebasahannya karena kalau gambut sudah nggak basah itu pasti akan degradasinya akan cepat sekali, mudah terbakar, kemudian subsidinya besar, emisi karbonnya juga besar. Nah, itulah kita lakukan pendekatan-pendekatan dengan di lahan konsesi, bagaimana teknik-teknik menjaga kebasahan gambut ini. Memang beberapa perusahaan sudah melakukannya dengan bagus, tapi juga banyak yang belum melakukannya dengan bagus. Nah, itulah kita fungsi dari supervisi ini, kita memberikan asistensi supervisi supaya perusahaan ini juga bisa menjaga kebasahan gambutnya dengan baik. Nah, begitu, Mas. Oke. Nah, kita sepakat bahwa dari 3R itu R yang pertama itu adalah R yang kunci ya. Iya, kunci. Ya. Secara teknis ada konsep restorasi hidrologi dan ada pedoman juga. Pak Sigit, dalam ketika perusahaan memang diminta untuk taat atau patuh pada teknik-teknik restorasi hidrologi karena operasi mereka berada di kubah gambut, area gambut dalam. Apa krusial poin yang harus mereka lakukan dalam manajemen tata air itu? Yeah. Mungkin bisa dijelaskan supaya sahabat ini juga membayangkan seperti apa manajemen hidrologi itu. Yeah. Krusial poinnya adalah TMAT, ya. Tinggi muka air tanah. Tinggi muka air tanah. Itu yang memang setiap perusahaan harus membuat sumur-sumur pantau atau orang bilang juga ada yang bilang pisometer. Itulah instrumen untuk memantau tinggi muka air tanah. Kalau regulasinya kan udah pasti 40 cm ya. Nah, itu juga diusahakan berapa persen harus memenuhi itu. Jadi memang mereka itu wajib memiliki itu. Dan itu juga ada SK-nya, SK penempatan lokasi itu. Jadi jumlahnya itu sudah tertentu, baik secara manual maupun otomatis. Teknologi Iya. Nah, itu yang kadang kita lakukan supervisi adalah ya kita lihat di lapangan itu
mereka bisa nggak mencapai itu. Kalau sebagian besar tidak bisa mencapai, nah ada masalah apa di situ? Nah, itulah kita memberikan asistensi kepada mereka, bagaimana tata airnya yang bagus, bagaimana model-model pembasahannya, dan tiap-tiap lokasi itu sangat berbeda karena karakternya berbeda-beda. Nah, itu kita lakukan, biasanya kita berikan rekomendasi, oh tata airnya harusnya begini, begini, begini. Nah, nanti di 6 bulan berikutnya kita akan datang lagi di perusahaan yang sama. Rekomendasi kita apakah dilaksanakan mereka atau tidak, kalau dilaksanakan bagaimana keberhasilannya. Artinya rencana itu masuk dalam rencana restorasi konsesi ya? Iya. Apalagi selain itu Pak, TMT tadi? Iya, memang yang utama adalah TMAT ya. TMAT. Yang kedua itu ikutannya adalah biasanya subsidensi. Subsiden itu ya biasanya berkorelasi dengan TMAT. Kalau TMAT semakin rendah, subsidinya semakin tinggi. Ya. Makanya kita harus menjaga TMAT tinggi dan subsidinya tetap terjaga. Jangan sampai lebih dari 5 cm per tahun. Kalau lebih dari itu ya tidak cuma lingkungan yang rusak, perusahaan juga akan rugi ya. Karena kalau TMAT subsidi tinggi, permukaannya jadi turun, akibatnya ke banjir. Nah, kalau banjir ya jelaslah produksi di lahan konsesi akan. Kalau gambarannya existing di lapangan yang Pak Sigit lihat di beberapa konsesi baik sawit, kondisinya seperti apa? Kondisinya bervariasi sekali ya. Jadi ada yang memang sudah bagus, TMAT terjaga bagus, tata airnya bagus. Dan ada satu hal yang menarik ya, beberapa kali kita supervisi, yang tata airnya bagus, itu produksinya juga bagus. Nah, jadi kan kita juga sering dengar nih kalau TMAT-nya tinggi, produksi berkurang. Nah, ternyata itu ya kita beberapa informasi di lapangan itu ternyata bagus gitu loh. Bagus ya, asal tidak sampai tergenang. Dengan TMAT tinggi, sirkulasi air bagus, sirkulasi air bagus dan produksi bisa tinggi. Kalau sirkulasinya bagus, biasanya kan akan menyebabkan timbul secara kimiawinya ada racun-racunnya itu yang memang tidak bagus buat tanaman. Jadi memang tata air itu sangat penting, baik untuk penyelapan gambut juga sebenarnya juga meningkatkan produksi mereka. Seperti itu. Baik untuk gambut dan peningkatan produksi. Oke, nanti kita dalami lagi. Kita ingin geser ke BRG, ke Mbak Emma. Mbak Emma, tentu pertanyaan pertamanya adalah soal capaian restorasi ekosistem gambut di lahan konsesi. Sejauh ini mungkin boleh diupdate sejauh mana dan tantangannya seperti apa, Mbak Emma? Ya, kalau secara nasional kan memang dari 2,6 juta tadi Mas Jali sampaikan, lebih dari separuh atau 1,7 juta hektar itu ada di areal konsesi. 1,2 juta hektarnya ada di areal konsesi kehutanan dan 555 ribunya di perkebunan. Memang saat ini BRG lebih fokus di konsesi perkebunan. Kita sudah melakukan supervisi di 116 perusahaan, baik melalui kunjungan langsung atau melalui BIMTEK. Kebetulan Pak Santobri ini perusahaan beliau yang di sini, yang di Riau, Informasi itu juga ikut melalui BIMTEK, dan kemarin ada juga perusahaan beliau yang di Sumsel yang kita datangin. Total kalau secara nasional kita sudah melakukan supervisi sebanyak 464.705,86 hektar atau 83,36% dari total target perkebunan. Sedangkan untuk di Riau sendiri, itu yang Provinsi Riau, kita sudah melakukan supervisi kalau dari target dalam peta ya, untuk yang perkebunan, targetnya ada 217.407 hektar. Dan itu sudah hampir 91,9% yang sudah kita supervisi, baik melalui kunjungan langsung atau melalui BIMTEK. Oke, nah ini Mbak Emma juga mungkin bisa jelaskan kepada sahabat Green, karena memang banyak yang tertarik dengan isu ini ya, yang ingin tahu juga soal konsep dari supervisi yang dilakukan oleh BRG ini seperti apa sih? Misalkan timnya siapa-siapa aja yang di dalam, mekanisme kerjanya seperti apa dan pendekatannya seperti apa gitu, Mbak Emma. Iya,
pertama supervisi ini kan sebenarnya kita mandat bukan tersirat gitu dari menugaskan BRG untuk melakukan supervisi dalam hal konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur. Artinya kita tidak hanya melihat soal TMAT saja, tapi bagaimana konstruksinya juga, pemeliharaannya, kemudian bagaimana dia berfungsiannya gitu. Makanya kemudian kami mencoba mengelaborasi dan membuat semacam panduan atau instrumen. Ada kita lihat kalau landscape-nya gambut itu kan udah banyak yang ngatur ya. Dari Kementan sendiri ada aturan tentang kriteria kerusakan untuk usaha biomasa. Kemudian KLHK juga mengeluarkan indikasi kerusakan gambut di PP 57. Jadi beberapa peraturan-peraturan itu udah banyak. Nah, kita coba mensarikan bagaimana sih cara kemudian supaya, karena kita supervisi dalam hal konstruksi, operasi, dan pemeliharaan, kita nggak hanya ngelihat ujuk-ujuk gimana caranya supaya 0,4. Artinya harus dibasahi. Tekniknya bagaimana? Oh, artinya kita perlu nih peta topografi yang detail. Kita perlu juga ini peta ketebalan gambut. Perlu hal-hal yang lain. Sehingga kami mendesain yang kemudian dibuat oleh Kepala Badan melalui SK 12 semacam instrumen yang berisikan tahapan-tahapan. Jadi kalau tadi Pak Sigit menceritakan tentang konsep 3R, ini kita implementasikan juga, cuma lebih spesifik. Karena ini yang kita masuk adalah konsesi dan rata-rata tanamannya homogen gitu kan, sejenis semua. Artinya kan berbeda dengan ketika BRG masuk di areal masyarakat. Nah, kita melihat pertama aspek karakteristik gambutnya. Sejauh mana itu kapan dibuka, berapa tingkat subsidensinya, ketebalan gambutnya juga. Kemudian kita lihat juga bagaimana tata airnya, hidrologinya. Kita lihat misalnya penempatan sekat kanal, kemudian TMAT, kemudian bagaimana infrastruktur pembasahan yang ada yang lain gitu, termasuk ketersediaan konservasi air, baik embung atau yang lain. Dan yang ketiga adalah pengendalian kebakaran. Karena keduanya ini pasti kalau dia rusak, pasti terbakar, itu lebih rentan gitu. Kalaupun misalnya karena hal-hal yang lain dia terbakar, ketika dia basah pasti hanya di permukaan, tidak seperti kalau sampai ke dalam gitu. Nah, kita coba mengelaborasi itu dan kita mencari para ahli. Termasuk di sini ada Pak Sigit, kemudian kita kebetulan BRG kerjasama dengan 20 universitas, ada yang cukup senior, sepuh-sepuh, ada yang middle, ada yang masih muda-muda. Ada yang dari Pak Sigit yang untuk ini. Ini masuk yang mana ya? Yang muda-muda gitu. Ini usianya sudah lebih tua sih. Tapi komposisi timnya itu ya Mbak, BRG, kelompok ahli, dan perusahaan ya? Ya, jadi gini, kita kan kita perlu scientific evidence. Kemudian kan perusahaan juga biasanya bekerja sama dengan para konsultan. Konsultan itu ada akademisi, ada praktisi, dan rata-rata orang-orang itu ya kita sebut orang-orang itu beberapa yang memang sudah mumpuni gitu. Ada memang mantan kepala balai rawa misalnya, ada dia dosen di profesor guru besar di ilmu tanah misalnya, yang memang sudah senior dan makan asam garam di situ. Jadi kalau mereka ngundang si konsultan itu, si profesor itu pasti biayanya sangat mahal gitu. Nah, dengan BRG itu gratis. Itu privilege-nya. Jadi kita pilih-pilih juga Mas, nggak semuanya kita datengin gitu ya. Oh gitu ya. Ada kriterianya ya? Ada. Apa itu kriteria, Mbak? Jadi kita coba ada 5 pertama. Bahwa pertama tuh perusahaan itu harus masuk dalam KHG kita. Masuk dalam PIR ya. Pastinya. Kemudian yang kedua kita prioritaskan pada memang perusahaan yang punya komitmen untuk melakukan kegiatan pemulihan. Kita utamakan pada perusahaan-perusahaan yang sudah punya dokumen rencana pemulihan. Jadi kita lihat nih pelaksanaan mereka seperti apa. Karena kan KLHK udah memberikan SK, menentukan titik-titik pembangunan TMAT. Kita lihat problemnya di mana. Nah, kadang-kadang perusahaan kok di sini TMAT kami nggak pernah dapat 0,4 ya gitu, atau kok selalu kering ya gitu kan. Tapi kan nggak mungkin nanya kan ke ini, karena kan ini mau diperiksa orang nih, nanti kesempatan nih buat kemudian memberikan informasi. Nah, si kelompok ahli itu di situ perannya Mas. Jadi kenapa harus 0,4? Nah, kita tunjukin tuh ternyata perkembangan akar dan segala macam, termasuk tadi kenapa sih harus selalu basah gitu kan. Kalau undang-undang kan dia bahasanya wajib, harus gitu. Nah, tapi ketika dia kelompok ahli, dia menjelaskan secara saintifik, kemudian dikaitkan juga ke produksi, nyambung gitu. Itu yang kita coba ambil jalan tengahnya di sana gitu. Apalagi Mbak itu 2, ada masuk dalam Oh iya, nah, yang kedua, jadi yang ketiga itu dia perusahaan yang tidak mempunyai masalah hukum. Oke, pasti. Iya, banyak Mas. Jadi kalau yang sedang terbakar, terutama terbakar ya, kita nggak mau kemudian jadi bumper ya. Iya, mau jadi bumper. Kan kami dari supervisi BRG gitu kan, nggak mau kita. Nah itu.
Dan yang keempat itu kita juga utamakan perusahaan yang dia punya legalitas, artinya ada ber-HGU. Oh, Ya, jadi beberapa itu ada, itu masih ber-IUP ya, izin usaha masih, tapi udah produksi itu banyak kenyataan di lapangannya gitu ya. IUP, tapi udah jalan, kami boleh nggak disupervisi, dikasih masukan gini-gini. Wah, kita bilang ini status hukumnya aja masih belum ini kan, kita yang ber-HGU yang kita prioritaskan gitu. Dan prioritas yang terakhir itu pada perusahaan yang dengan indikasi gambut dalam atau bekas terbakar. Nah, yang bekas terbakar ini yang penting karena mereka udah kena, prioritas kita kan yang pertama itu yang merah. Oke, jadi sahabat Green jelas ya ada 5 kriteria. Jadi masuk dalam KHG, jika sedang dalam masalah hukum, punya komitmen, kelihatan dari rencana kerjanya dan juga yang punya komitmen teguh lah untuk melakukan restorasi gambut di area konsesinya. Nah, kita geser ke, tahan dulu Mbak Emma, karena kita mesti bagi-bagi porsi, durasi kita nggak panjang. Kita ingin ke Mas Santo. Mas Santo, bisa dengar suara saya Mas Santo? Oh, dengar banget, bagus ini di sini. Mas Santo, ini waktunya bagi Anda untuk menjelaskan seperti apa profiling atau perform dari perusahaan Anda terkait dengan tertib restorasi, bagaimana Anda tetap menjaga, tadi kata Pak Sigit, secara teknisnya tinggi muka air gambut, lalu tools yang juga diminta oleh BNG gitu. Seperti apa sejauh ini capaian-capaian restorasi di konsesi Mas Antoni? Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Jali, Bu Emma dan Pak Sigit. Di perusahaan kami ini sebetulnya gambut yang ada kurang lebih sekitar 6.000 hektar atau kalau total dengan Sumsel sekitar 9.000 hektar lah yang gambut. Ini perusahaannya yang di Sumatera itu ada di Riau dan di Sumatera Selatan. Yang kebetulan sudah terrealisasi di supervisi sama BRG itu di Sumatera Selatan. Sumsel. Namun untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Riau pun kita sudah mendapatkan surat keputusan dari kementerian tentang kewajiban melakukan pemantauan. Jadi SK-nya sudah jatuh di tahun 2018. Nah, kita sudah jalankan apa yang diperintahkan oleh SK tersebut, termasuk juga membuat rencana pengelolaan dan pemantauan di areal gambut kita. Memang sumur-sumur pantau yang kita pasang maupun fasilitas atau infrastruktur untuk mengendalikan air juga sudah kita lakukan di tempat-tempat perkebunan kita untuk mencapai apa yang dituju oleh peraturan tersebut. Ini saya bilang ini kan area new normal. Saya bilang ini kembali ke laptop lah kalau mau ngelola gambut. Dulu kita ngelola gambut itu dasarnya adalah 60 atau 0,6 cm di perkebunan kelapa sawit. Itu udah panduan umum dari sejak dibuka kelapa sawit di gambut. Kalau di perusahaan kami, kita buka gambut itu di awal tahun 90-an. Jadi sekarang bahkan sudah ada yang replanting di lahan gambut. Ini dan ini saya bilang ada perubahan mindset baru terhadap gambut karena adanya peraturan yang terbaru tersebut, terutama di penetapan tinggi muka air yang 0,4 meter itu. Jadi ini sempat kan bertentangan terus dengan praktisi di lapangan. Bagaimana nih mensiasati ini? Peraturan harus jalan, tapi kondisi lapangan juga harus terjaga. Ada beberapa kendala misalkan di dalam hal ini di awal-awal itu adalah karena ketika dia berusaha mempertahankan di 0,4 dan tidak bisa stabil. Bisa juga lebih, bisa juga kurang. Nah, ketika lebih adalah kendalanya, dia biasanya adalah dari aspek kultur teknis. Karyawan komplain misalnya gitu kan, Pak ini becek Pak, panen kami jadi susah. Nah ini juga salah satu dampak dari peraturan atau menerapkan sistem yang 0,4 itu salah satu contoh Mas. Kemudian saya pikir ini sangat baik buat kita. Cuman ada juga kendala penerapan di lapangan ini Pak Sigit, bahwa apa yang disampaikan Bu Emma atau Pak Sigit, bahwa kita tidak juga bisa konsisten itu mempertahankan tinggi muka air tanah di 0,4, terutama di bulan-bulan tertentu. Memang yang dijaga kan di bulan-bulan kering itu ya.
di bulan-bulan kering. Jadi ketika bulan kering ada beberapa tempat yang memang tidak bisa tercapai. Tapi di bulan-bulan basah juga semua bisa juga banjir gitu kan, di bulan tertentu ini. Ini karena apa? Infrastruktur yang dibangun itu juga bisa menghambat ketika terjadi musim hujan, itu pelepasan air juga menjadi banjir. Ini juga ada juga saya bilang ini dinamika di dalam pengelolaan sistem tata kelola air ini. Padahal kita kehendaki adalah di mana kondisi per air di lahan gambut itu sesuai dengan perakaran, juga bisa juga mempertahankan dari aspek hidrologis gambutnya. Ini yang kesesuaian ini yang atau balancing ini yang sedang kita cari bagaimana teknik di lapangan yang baik. Satu. Kemudian problem lainnya adalah ini berebut air, Pak. Berebut air ketika musim kemarau. Nah, ini juga problem. Ya, saya pikir itu dari saya untuk sementara bahwa ada problem-problem yang memang harus terselesaikan secara bersama. Peran BRG kemarin nih yang kita rasakan cukup bagus. Beliau mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan ternyata memang betul bahwa kita butuh orang-orang teknis yang ahli di dalam hal ini untuk mengkoreksi apa yang sudah kita lakukan. Saya sangat menyambut gembira apa yang sudah dilakukan timnya Bu Emma ketika masuk di perusahaan kami. Kita bisa diskusi terbuka, bukan sistemnya pengawasan dan penalti. Jadi ini yang memang yang biasanya ya quote and quote perusahaan itu tidak mau tuh kalau udah kayak gitu. Tapi kalau sifatnya kerjasama pembinaan, yuk kita bareng-bareng misalkan mengelola gambut dengan baik dengan cara yang seperti ini mengevaluasi itu sangat diterima saya pikir dengan perusahaan. Itu dulu Pak Jali, Mas Jali, mungkin nanti berkembang di dalam diskusi. Makasih. Satu tadi ada soal, nanti Pak Sigit juga menjawab ya tantangannya ketika di musim kemarau, soal infrastrukturnya, dan juga ketika musim hujan ya, karena berpedoman pada siklus dan soal pendekatan menjadi penting, tadi diapresiasi oleh Mas Santo ya, soal pendekatan yang kooperatif dan saling mengkoreksi di mana kelirunya, di mana bagusnya gitu. Tapi kita Pak Sigit, kita break dulu teman-teman semuanya, para partisipan yang ada di Zoom, nanti kita akan lanjutkan kembali sekaligus menjawab juga hal yang dipertanyakan oleh Mas Santo secara teknis bersama Pak Sigit. Jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show bersama dengan Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia. Sahabat Green, tahukah Anda? Dari studi komparatif global mengenai reformasi tenurial hutan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, para peneliti CIFOR membagi reformasi tenurial dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok adat atau status lahan informal. Kedua, reformasi yang memberi peruntukan lahan hutan kepada masyarakat secara temporer. Dan ketiga, kepemilikan dan kepemilikan penuh, di mana masyarakat mendapat hak milih permanen atas lahan. Reformasi tenurial, khususnya pada model kepemilikan penuh, menurut ilmuwan senior C4, Anna Lersand, memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Bagi kelompok dengan klaim adat atau klaim historis atas sebuah kawasan, bisa mendapat status lahan sendiri merupakan langkah besar. Hal ini bisa sangat bermakna dan lebih memberi keamanan jangka panjang. Walaupun sebagian besar masyarakat memandang status lahan formal merupakan langkah untuk meningkatkan hidup mereka. Lebih lengkapnya, cek situs Dering Berita Kehutanan. Dikelola oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional C4. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Berdasarkan analisis Greenpeace Indonesia, deforestasi di areal moratorium di Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Maluku tidak terjadi penurunan signifikan setiap tahunnya. Dari total tutupan hutan yang hilang di areal moratorium pada 2017, tercatat sekitar 22,2%. Tahun 2018 mencapai 19,7%, dan tahun 2019 kembali mencapai 22,2%.
Pada kenyataannya, kehilangan hutan masih terjadi di areal peta indikatif penghentian pemberian izin baru atau PIPPIB. Klaim pemerintah masih jauh dari kenyataan. Ini bisa mengecoh persepsi masyarakat tanpa didukung transparansi dan keterbukaan data kredibel yang bisa diuji publik. Selengkapnya, bisa dicek di situs greenpeace.org. Respon dari apa yang disampaikan oleh Pak Santo ya terkait dengan oke lah mungkin poin plusnya ada ingin taat juga, ingin patuh, ingin disiplin juga dengan arahan BRG ya, perubahan teknis, karena soal karhutlah ini luar biasa menyita energi dan emosi kita semua. Pak Sigit gimana menjawab infrastruktur yang ideal yang bisa ketika kemarau bisa terkendali dan ketika musim hujan tidak terlalu banjir begitu, apa yang mesti dilakukan? Ya, terima kasih Bang Jali. Ya, terima kasih juga Pak Santo yang sudah menyampaikan permasalahannya. Dan itu adalah permasalahan umum. Permasalahan umum bagaimana kita menjaga kebasahan gambut di lahan di daerah tropis. Karena ketersediaan hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Di musim hujan air sangat melimpah, musim kemarau air hujan sangat terbatas. Nah, itu pertama sekali yang harus, sebelum kita membuat suatu rekomendasi bangunan apa yang cocok di situ, yang pertama sekali dilakukan adalah melakukan analisis neraca air. Dan ini memang sesuatu yang cukup sulit kalau untuk ini ya, untuk praktisi, karena juga belum ada satu metode yang bagus bagaimana menganalisis. Tapi secara umum sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi dengan analisis neraca air itu kita bisa tahu di bulan-bulan apa itu defisit, bulan-bulan apa itu surplus, kemudian surplusnya berapa meter kubik dalam satu kawasan area itu, defisitnya berapa meter kubik. Nah, dari situ kita bisa simpulkan, misalkan bulan Desember kita surplusnya dalam satu kawasan kebun itu sekian juta meter kubik katakanlah. Di Januari defisit sekian, berarti kita harus saving. Kita harus saving berapa juta meter kubik supaya di musim kemarau itu masih cukup air untuk membasahi. Nah, ini yang harus dilakukan dulu. Dan memang jujur saya sering datang ke perusahaan ini belum tersedia. Dan tapi tim Bu Ema juga memberi solusi. Ini. Tapi itu kan metodologinya ada ya? Ya ada, tapi mungkin agak sulit sedikit. Ya. Bu Ema ini mulai minggu depan mengadakan BIMTEK. BIMTEK khusus neraca air. Jadi sangat spesifik sekali. Bagaimana cara menghitung neraca air. Jadi teman-teman di perusahaan itu diundang dan syukur sekalian membawa datanya. Itu kita ajari dan bagaimana menghitung neraca air. Nah, kemudian kalau udah tahu surplus defisit, nah berarti kita harus simpan ini. Simpan sekian juta meter kubik katakanlah. Nah, itu bagaimana teknik menyimpannya? Itu juga tidak akan sama perusahaan satu dan perusahaan yang lain. Karena akan sangat tergantung pada kondisi topografi. Kondisi kedalaman gambut. Nah, dan kondisi-kondisi yang lain yang mendukung itu ya. Ada satu perusahaan mungkin kita bisa membuat embung. Kalau mungkin di area hulunya, itu mungkin gambutnya dangkal. Nah, memang di lapangan kita lihat banyak kendala perusahaan. Seperti yang kemarin kita baru-baru ini supervisi juga di Riau juga, nggak sampai 60% yang tercapai, 0,4. Kenapa masalahnya gitu? Jadi ternyata banyak juga mereka apakah penempatannya, kemudian pengaturan airnya gitu. Tadi yang disampaikan Pak Sigit kan sebenarnya kunci ya. Kadang-kadang kita nggak tahu seberapa sih ada air kita nih yang kita punya di situ. Dan pernah ada penelitian dari air kita juga, bagaimana dengan menahan air, dengan menyekat itu bisa kemudian mempengaruhi
sampai 200 sampai 250 meter ke kiri dan kanan gitu. Artinya ketika TMP-nya dari situ, kita mau 0,4 tinggi muka air, kita harus level yang di salurannya berapa gitu. Nah, itu yang dikorelasikan kemudian. Nah, kita akhirnya lihat di perusahaan banyak yang belum kemudian memiliki gitu. Ada beberapa. Kita ketemu di Sumsel, kemudian di Kalbar kemarin ada sekitar 3 atau 4 perusahaan yang punya water balance. Meskipun sekarang dengan LHK 10 itu diwajibkan gitu. Artinya perusahaan harus memiliki informasi berapa ketersediaan air, kemudian berapa yang keluar, berapa yang harus disimpan gitu. Nah, karena itu kita lihat oke deh, kita bikin BIMTEK deh. Bimbingan teknis. Jadi kalau tahun lalu kita bikin BIMTEK sifatnya umum tentang supervisi, yang sekarang ini tentang water balance. Terlepas bahwa di dalam Permen LHK 10 nanti KLHK akan membuatkan untuk skala landscape ya KHG, tapi perusahaan ini penting juga untuk tahu. Saya mungkin ambil sampel satu perusahaan di Bengkalis ya Pak Sigit ya. Mereka bisa save air itu sampai kemudian dimanfaatkan untuk air minum 500.000 liter per bulan diambil dan masih ada gitu. Jadi kebutuhan tanaman. Artinya ketika itu bisa dijaga dengan baik itu bisa gitu. Nah, cuma memang tadi ada perhitungan matematis, misalnya hujannya kan perusahaan sudah melakukan perhitungan ya dengan ombrometer hujan untuk kebutuhan tanaman gitu ya. Tiap hari mereka ukur gitu. Tinggi muka air juga mereka ukur 2 minggu sekali gitu kan. Dengan 2 modal itu ditambahkan dengan menghitung berapa yang keluar karena penguapan, ditambahkan juga mungkin inlet atau masukan dari sungai atau yang lain. Karena kita udah tahu ya Pak ya. Di bulan misalnya, ini sekarang ber nih, banyak air kan, biasanya banjir kan, tahanlah airnya. Nah nanti masuk bulan Juni, Juli, Agustus itu bisa dipanen airnya. Nah memang kalau kayak Riau ini kan agak anomali ya Pak, karena dua kali musim kering. Nah di situ sebenarnya Pak, kita pernah ketemu satu perusahaan itu yang dia punya data hujan tuh 25 tahun. Jadi mereka udah ngeliat tahu setelah 5 tahun tuh nanti ini Bu di bulan Agustus ini pasti kering nih Bu. Dia udah punya gitu. Jadi udah prepare dia. Ada gitu. Nah, ini yang coba kita kasih ke perusahaan lain, ada loh yang kayak gini. Sama juga misalnya produksi berkurang nih kalau menjaga air. Kita kemarin ketemu 34 ton ya Pak ya. 34 ton per hektar per tahun untuk gambut. Itu luar biasa. Di mana itu? Di Riau ini juga, iya. Jadi ada pengalaman baik gitu kan. Nah, ini yang mau coba kita bisa aja kalau kita kelola airnya gitu. Water balance ya. Oke. Baik, kita coba tanya ke Pak Santo sebelum nanti habis itu kita beri kesempatan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya barangkali bersama narasumber kita. Pak Santo, dari perusahaan Anda sendiri PT MSA Indoagri ini seperti apa melakukan tadi apa yang disebut oleh Pak Sigit, analisis neraca air dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk mengantisipasi keringan di musim kering dan surplus air di musim hujan. Apa saja yang sudah dilakukan, Pak Santo? Oke, terima kasih Mas Jali. Jadi ya betul apa dibilang Pak Sigit maupun BMA bahwa kita juga membaca itu, ya membaca kurang besar ya. Oke, membaca pola curah hujan yang ada di lokasi kita. Kita juga punya data curah hujan yang cukup panjang juga sama. Walaupun sekarang juga tidak bisa diprediksi nih bagaimana ini kan. Iya betul. Jadi ketika kita membendung, contohlah bulan Juli kemarin. Bulan Juli itu kita kan bisa membendung semua itu. Karena prediksi kemarin ternyata hujan. Di areal kita di Riau bagian utara itu hujan sampai beberapa minggu dan akhirnya terjadi banjir malah gitu kan. Jadi tidak punya kesempatan untuk membuka kanal-kanal yang tadinya ada kanal-kanal blok itu yang belum, sehingga terjadi banjir malah. Ini. Jadi antisipasi itu memang ada. Memang yang untuk embung-embung kita juga belum maksimal lah. Karena itu juga tergantung dari sisi topografi atau kondisi lahan di areal kita, bagaimana membuat embung yang ada dan lain-lain. Nah ini. Kemudian sebetulnya yang paling kendala itu pasti kita adalah di daerah-daerah yang tidak terpengaruh oleh sungai. Itu yang paling ini. Terutama daerah peralihan ya kan antara gambut dengan mineral gitu kan. Ini berapa itu. Dari situ itu yang sangat susah untuk menjaganya. Sangat susah untuk menjaga. Ketika menjelang musim kemarau kita hadang pun, ya kan, ya sampai saat itulah dia kemampuannya gitu kan. Makanya saya bilang hampir mungkin kalau di saya itu di lokasi saya hasil pemantauan saya karena ini kan selama periode 2018-2019 lah ya, itu mungkin
baru 70% saja itu yang tercapai itu. Sisanya kita belum tercapai, terutama di musim kemarau kritis itu belum tercapai. Memang dia tidak lebih dari 0,6, ya. Cuman kita tidak bisa mencapai di 0,4 makanya kan sisanya masih lepas, ya kan. Jadi dia sampai jatuh ke 0,6 itu adalah hal-hal kondisi di lapangan yang tidak bisa kita hindari, ya. Kalau misalnya kita harus membuat embung pun, ya kan, itu mungkin kemampuannya juga tidak akan tercapai untuk itu. Nah, itu yang kondisi terjadi. Terus kemudian juga kaitan dengan tadi bagaimana sih terkait dengan aspek kultur teknis ya pengaruhnya ya. Saya sih sangat senang tadi mendengar bahwa ada produksi sampai 30 ton per tahun di gambut. Memang betul itu. Kalau dia dikelola dengan baik, seperti itulah ya. Seperti tempat kami juga bahwa untuk tanaman baru saja, Pak, tahun tanam pertama ini TEM 1 kalau kami bilang ya, sudah 13 ton Pak tahun ini. Mungkin tahun depan sudah bisa mencapai 17-18, itu tahun kedua panen itu dari gambut. Dan itu dikelola dengan baik. Mempertahankan air juga dalam posisi ya sekarang antara 0,4 sampai 0,6 lah posisinya. Kalau dulu mungkin lepas dari 0,6 sampai 0,1 Pak. Ya. Nah ini posisi udah karena pengelolaannya lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Bukan berarti mengelola air di air dangkal juga jelek, tidak juga. Cuman ada kendala, saya bilang itu tadi, bahwa di dalam kultur seni ini, dia butuh juga untuk orang evakuasi buah dari lapangan, misalnya gitu. Kan kalau becek juga kendala, gitu kan. Kemudian pada saat mupuk juga, itu juga kendala. Losis juga akan tinggi di situ. Maka mungkin harus ada solusi-solusi kultur teknis yang lain, sehingga inovasi di gambut dengan kondisi peraturan sekarang, pohon sawit juga terjaga dengan baik gitu, bermanfaat lah untuk semua. Jadi nilai ekonominya juga naik. Saya pikir itu dari tanggapan kami. Terima kasih. Baik, makasih Pak Mas Hanto. Oke, saya mempersilakan buat teman-teman partisipan yang join di Zoom, mungkin sudah mendengar dari awal yang ingin bertanya untuk memberikan statement terkait dengan diskusi kita pada hari ini terkait capaian supervisi di lahan konsesi dibantu operator. Apakah ada dari teman-teman? Silakan. Ada? Belum? Oke, sekali lagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kesempatan berkomentar terkait dengan tema yang kita bahas, apakah ada? Boleh di kode melalui chat atau lambayan barangkali? Ada? Ada, Bu? Belum ya? Oke. Kita masih boleh nggak saya ke Pak Sigit Najali? Iya, boleh. Boleh minta advice ke Pak Sigit. Oke ya, Pak Sigit. Iyalah mumpung ya kan, mumpung ini. Kita ini kan kendala di ini Pak, di kanal blocking itu kan. Infrastruktur kanal blocking di kita itu rata-rata kan tidak permanen tuh. Ya kan? Ya. Karena untuk tutup buka dan sekaligus juga mempertimbangkan dari sisi biaya untuk itu. Nah ini menurut Bapak kanal-kanal blocking yang bagaimana yang paling baik digunakan di lahan gambut sehingga pada saat kemarau bisa nahan, musim hujan juga dengan mudahnya kita melakukan pelepasan air. Karena kan kalau ditahan juga tadi nggak bagus juga kalau tidak dirotasi air itu untuk di lahan gambut. Ya. Mungkin ada hal lain yang murah meriah lah Pak, tapi bagus gitu Pak. Makasih Pak Sigit. Oke, langsung aja Pak Sigit. Terima kasih Pak Tanto. Sebenarnya di buku petunjuk praktis penyekatan kanal juga sudah dipublish oleh PRG Kedeputian 2 petunjuk teknis bagaimana kita melakukan penyekatan kanal. Di situ dijelaskan bahwa ada 2 bagian besar di lahan konservasi, lahan budidaya. Kalau yang lahan konservasi itu memang kita tutup habis. Jadi tutup habis sampai tidak ada yang melimpas. Jadi kalaupun itu penuh akan melimpas secara alami. Nah untuk di lahan budidaya itu kita merekomendasikan sekat kanal yang fleksibel. Fleksibel itu ya bisa dibuka tutup karena kita ya itu tadi musim daerah tropis yang
fluktuasi hujan dan tidak hujan itu sangat besar. Itu memang juga sering kita hadapi di penyekatan kanal di lahan-lahan masyarakat. Yang kalau kita nyekatnya nggak benar ya, mungkin seminggu 2 minggu sudah jebol. Karena ketika hujan, penduduk bilang ini yang bikin banjir ini, jebol aja. Nah itu memang perlu melihat historis hidrologi di situ. Kalau sensitif terhadap banjir, kita sebenarnya merekomendasikan spillway-nya agak rendah saja, rendah dan dengan menggunakan pintu. Pintu air juga tidak harus dengan baja kalau kita mau yang ekonomis ya. Banyak material-material lokal bisa kita manfaatkan. Kalau modalnya besar ya kita buat yang permanen, beton dan pintu baja itu bagus ya. Tapi kalau yang sederhana juga bisa dari kayu atau tumpukan kantong pasir yang bisa diangkat-angkat juga. Nah, sebenarnya yang paling krusial adalah bukan lebarnya tetapi elevasinya. Jadi kadang masyarakat juga ya itu bikinnya bikinnya kecil tapi dalam. Itu sepertinya nggak bermanfaat besar. Tetapi lebar saja nggak apa-apa. Buat spillway-nya lebar tetapi elevasinya, nah ini elevasi ini adalah sesuatu yang krusial kalau kita katakan. Nah, yang krusial karena ya itu tadi kita harus fleksibel. Kalau memang fluktuasi itu besar sekali, kita rendahkan saja dan dibuat pintu. Jadi ketika kita punya data historis hujan, ketika di kira-kira setengah bulan atau 1 bulan di akhir musim penghujan itu kita tutup. Nah, kita tutup. Kemudian ya nanti di musim kemarau ya itulah kita jaga. Ya ketika di awal musim hujan, mulai hujan deras, itu kita buka aja gitu. Karena sebenarnya sekat kanal itu akan berfungsi maksimal di musim kemarau. Musim hujan kan udah basah sendiri oleh air hujan. TMAT juga bisa tinggi gitu. Jadi itu di musim hujan jangan ditutup, dibuka aja gitu. Kami juga punya experience membuat model-model ini di lahan masyarakat. Dengan kayu-kayu pun bisa dibuka tutup, dikasih engsel dan seterusnya. Jadi ya kita memang tidak bisa mengeneralisir. Kita buat di sini model seperti ini, kita terapkan di tempat lain kadang nggak bisa. Karena tergantung pada material yang setempat. Yang setempat itu tergantung biaya, mempengaruhi biaya. Kalau di lokasi itu ada kayu atau kayu yang untuk pancang itu biasanya itu bisa dipakai. Kalau ada material pasir itu bisa pakai atau mata tanah ya. Seefisien mungkin lah bisa dipakai. Oke. Intinya fleksibel. Oke, karena kita udah masuk di sesi akhir, mungkin ke Mbak Emma langsung. Emma, ini sudah menjadi bagian penting di mana pilot project yang katakanlah experience yang sudah berhasil itu bisa diadopt baik itu di perkebunan ataupun di HTI, sehingga memang sama capaiannya begitu. Nah, tentu BRG punya fungsi di situ untuk memastikan semua target yang Mbak Emma sebutkan tadi bisa sama begitu. Nah, apa nih sekaligus closing statement harapannya buat konsesi agar taat dan disiplin dalam upaya restorasi gambut? Ya, kembali ya, karena fungsi BRG itu melakukan fasilitasi dan koordinasi ya. Jadi kita sebenarnya mengajak para stakeholder juga, terutama kalau di sini pemerintah daerah. Pemerintah daerah baik di provinsi atau kabupaten. Nah, karena kan sebenarnya kan BRG sifatnya ad hoc ya sementara, tapi yang punya kewenangan adalah instansi yang terkait gitu. Nah, ini kita mendorong sebenarnya bagaimana pendekatan pembinaan ini penting sebenarnya. Banyak perusahaan, terutama kalau perusahaan-perusahaan besar sudah ISPO atau RSPO ya, terutama mereka sangat concern sebenarnya. Cuma kita lihat banyak ketidaktahuan, meskipun ada juga perusahaan-perusahaan yang nakal ya. Nah, itu tidak untuk mata. Tapi saya pikir nih, ayo sama-sama gitu. Kalau bicara konsep ini KLHK sama BRG kan kita pakai konsepnya KHG ya, Kesatuan Hidrologis Gambut. Kalau bicara satu kesatuan hidrologis gambut, kita nggak bisa kemudian melihat gambut ini terkotak-kotak gitu. Konsesi sendiri, kemudian wilayah masyarakat sendiri, itu nggak bisa. Jadi
ayo sama-sama kalau di dalam permen LHK atau masing-masing pihak itu bertanggung jawab melakukan restorasi, ayo sama-sama melakukan restorasi di wilayah mereka dengan cara-cara yang tepat dan benar, dan harus tersinkron gitu. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Ujung-ujungnya kalau sendiri-sendiri nanti berebutan air tadi kan. Ada yang ini dia bagus airnya tapi masyarakat kebanjiran misalnya. Ada yang ini kebakaran. Itu karena pengelolaan yang nggak bareng gitu. Makanya berbasis KHG dibuat ya. Betul. Nah, terakhir mungkin closing statement saya dorong banget bagaimana RPPEG ya, rencana pengelolaan ekosistem gambut yang memang ini tanggung jawabnya provinsi, itu harus segera gitu. Betul. Supaya benar-benar berkesinambungan gitu. Dan ini PR saya pikir ya. Tahun depan ya katanya. Tahun ini ya, terakhir. Iya, harusnya iya. Cuma belum tahu ini kan karena politik ya. Jadi saya pikir nih yang paling penting itu di situ gitu. Jadi kita coba bicara soal sustainable development itu antara lingkungan sama bagaimana juga faktor ekonomi itu bisa sama-sama jalan gitu. Itu disusun di situ ya. Betul. Dan kami BRG khususnya siap untuk memfasilitasi dan kita terbuka. Ada beberapa perusahaan juga yang ingin kita supervisi. Asal masuk dengan 5 kriteria nanti, kita bisa datangi. Mungkin itu Mas Jeli. Oke, terakhir dari Pak Sigit mungkin. Closing statement. Ya intinya kita jaga gambut itu dibasahi gambutnya. Ya itu aja mungkin ya. Di pendekatan di lapangan itu sangat bergantung pada kondisi biofisiknya. Itu aja Mas. Itu. Oke. Terakhir Mas Santo dari Anda apa closing statement singkat aja? Ya, terima kasih Mas. Halo, karena Mas kita Andi. mengusahakan, masih, halo, ya. Karena kita mengusahakan kelapa sawit di lahan gambut dengan media tanam gambut, tentu kita juga punya kepentingan untuk mempertahankan menjaga gambut itu sendiri sebagai media tanam. Jadi tidak ada bertentangan kita dengan pemerintah, dengan BRG, dengan para ahli hukum bahwa kami juga memang sangat berkepentingan dengan keberadaan gambut itu sendiri. Jadi saya pikir kami akan perusahaan-perusahaan pasti akan menjaga keberadaan itu, salah satunya dengan mempertahankan muka air tanah itu dengan sesuai aturan ataupun dengan sesuai dengan kebutuhan gambut dalam menjaga konservasinya. Saya pikir itu Pak. Dan yang penting lagi adalah saya yakin itu kami mohon ke BRG tadi yang terkait dengan pelatihan BIMTEK itu ya dengan neraca air ini sangat penting buat kita. Karena betul dibilang bahwa pengetahuan tentang neraca air di perusahaan juga tidak semua sama. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan itu kita juga bisa membangun gambut lebih baik. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Ya, saya pikir juga soal transparansi informasi menjadi poin utama juga BRG, karena penting untuk memberikan apresiasi pada yang disiplin dan patuh, tapi juga berhak memberikan informasi walaupun itu wilayah kementerian lain ya. Iya. Sahabat Green, demikianlah spesial talkshow kita bersama Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia. Saya Rafza Hamzali, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line Beyond the Limit.